Haleluya, selamat hari Minggu, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini adalah alasan bersukacita. Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara, ketika Paulus menulis surat ini dan memberikan nasihat ini, dia berada di penjara. Dan kita tahu penjara adalah situasi yang tidak nyaman, situasi yang tidak enak. Tetapi Rasul Paulus tetap bisa bersukacita. Kira-kira apa yang menjadi alasan Paulus? Kita akan perhatikan. Kita lihat di pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Alasan yang pertama adalah karena jemaat Tuhan tetap setia dalam persekutuan dengan Injil. Alasan Paulus bersukacita adalah karena ada hasil dari pelayanan. Hasil pelayanan Paulus adalah jemaat yang setia. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, supaya kita bisa bersukacita, maka kita perhatikan hasil-hasil yang sudah kita capai. Kalau Paulus hamba Tuhan, dia memperhatikan hasil pelayanan. Kalau saudara-saudara sebagai pendengar dari firman Tuhan ini adalah sebagai kaum profesional, sebagai pegawai, sebagai pekerja, dan apapun profesi saudara, mari kita akan lihat hasil-hasil karya kita. Kita akan lihat hasil kerja kita. Ketika kita lihat minus, ketika kita lihat kegagalan, ketika kita lihat kekurangan, maka hati kita akan sedih. Rasul Paulus memperhatikan hasil. Rasul Paulus memperhatikan kesuksesan, dan itulah yang membuat dia bersukacita. Alasan yang kedua ada di ayat yang ke-13. Mengatakan seperti ini, Filipi 1 ayat 13. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Saudara, Paulus bersukacita meskipun ada di penjara karena Kristus, karena pemberitaan Injil. Paulus dipenjara bukan karena kriminal, bukan karena melakukan kejahatan. Jadi alasan yang kedua, kenapa Rasul Paulus bersukacita? Karena tidak berbuat salah. Apapun keberadaan saudara, apapun keberadaan kita semua, kalau kita tidak melakukan kesalahan, maka pantas untuk kita bersukacita. Itulah alasan kita bersukacita. Keadaan berat, keadaan sulit, tapi kalau kita tidak melakukan kesalahan, kita pantas untuk bersukacita. Sebaliknya, apapun keadaan kita, meskipun keadaan kita dalam keadaan baik, dalam keadaan makmur, dalam keadaan sukses, tetapi kita ada di dalam kesalahan-kesalahan, sering melakukan kesalahan, maka hati kita pasti tidak ada damai. Hati kita tidak ada sukacita, hati kita selalu tertuduh. Oleh karenanya, kita patut bersukacita ketika kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan. Alasan yang ketiga, kenapa Paulus bersukacita? Di ayat yang ke-6 dari pasal yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, Rasul Paulus memasrahkan beban pikiran kepada Tuhan melalui doa dan permohonan. Maka Tuhan melimpahkan damai sejahtera. Jadi yang membuat saya dan saudara sulit bersukacita adalah karena beban pikiran. Kemampuan kita berpikir terbatas, tetapi seringkali kita memaksakan untuk memikir hal-hal yang melampaui keterbatasan pikiran kita. Oleh karenanya, kita serahkan kepada Tuhan. Kita pasrahkan kepada Tuhan, sehingga ringan pikiran kita diganti oleh Tuhan dengan damai sejahteranya. Mari kita jalani hari-hari ke depan.
kita jalani minggu-minggu yang akan berjalan ini dengan sukacita yang dari Tuhan, sebab Tuhan sudah memberikan petunjuk 3 alasan kita bersukacita. Tuhan Yesus memberkati kita.